Halo, kembali lagi bersama saya di sini ya. Hari ini tanggal 15, IHSG naik lagi ya setelah 2 hari beruntun, di mana kenaikannya cukup oke karena ditopang atau didasari oleh inflow yang dimana kemarin cukup oke ya. Inflow total di BBRI aja itu di 1,2 T. Di saat-saat seperti ini teman-teman mungkin menemukan atau melihat beberapa orang atau beberapa dewa ya yang selalu dengan narasi klasik ya, dengan kata-kata sudah saya sebutkan kemarin dan sudah saya ingatkan ya kemarin ya, dan bla 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 apalah itu ya. Tapi teman-teman saya atau penonton di channel ini saya pastikan bahwa punya planning masing-masing dan punya prinsip investasi yang selalu digunakan sendiri ya. Oke, kita akan coba bahas kenaikan kemarin ketika tanggal 14 itu menciptakan gap yang lumayan lebar ya. Harga ketika itu sehari sebelumnya tanggal 13 itu sudah candle hijau, ditutup di 3840. Lalu keesokan harinya tiba-tiba ya, setelah itu kalau nggak salah hari pertama setelah libur panjang ya, Senin Selasa, berarti hari Rabu ini ya, dimana sehari sebelumnya indeks di US juga meriah karena sudah ada kepastian dari Trump dan China yang sudah bertemu di Swiss. Apapun lah hasilnya itu kita sebenarnya tidak begitu mementingkan ya, karena kita hanya butuh sentimennya. Dibuka di hari berikutnya itu langsung terbang di 3960, dan ini ada gap ya dari 3840 ke 3960. Lalu di hari kedua masih digenjot naik menciptakan gap juga ya, 4090 ke 4130 ya, tidak selebar yang sebelumnya. Kembali kita melihat ke belakang bahwa khususnya di BBRI ya, gap-gap seperti ini dinamakan gap, adalah itu istilahnya ya, bahasa teknikal saya juga nggak terlalu hafal. Jadi di saat gap tercipta ketika adanya breakout atau turnaround setelah tren yang cukup kuat, di mana BRI trennya kemarin bearish-nya cukup kuat ya selama setahun lebih, dan hari kemarin didukung inflow yang tebal membuat ini sudah konfirmasi untuk tren bearish-nya selesai ya. Jadi biasanya gap yang diciptakan ketika breakout umumnya dijemput ya, meskipun tidak ada waktu yang pasti, entah dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau bahkan bisa setahun kemudian ya, tapi biasanya dijemput ya. Lalu strateginya bagaimana? Kalau saya pribadi, sebelum adanya kenaikan kemarin saya sudah mengurangi porsi ya, bukan karena mengejar atau menginginkan beli lagi di bawah, itu ya juga, namun itu adalah hal kesekian. Namun keperluan saya saat itu adalah saya memang ketika mempunyai planning ketika BBRI sudah menyentuh harga modal, maksudnya menyentuh modal kembali ya, balik modal, saya akan mengurangi porsi karena portofolio saya sangat tidak sehat dengan bobot
BRI yang terlalu dominan. Dan saya juga sempat TP di ya saya sebutnya TP aja lah ya, karena saya meskipun secara capital gain saat saya menjual itu saya dalam kondisi merah, namun secara keseluruhan saya bisa saya katakan TP karena sudah melebihi modal dari dividen ya. Jadi saya TP di sekitar 3850 kalau nggak salah, itu sebagian kecil, dan sebagian besar di 4050 hari kemarin itu ya, tanggal 14 apa tanggal berapa itu. Jadi saya memang punya planning untuk menunggu di kisaran 3840 atau 3850 lah ya kalau dikasih. Jadi saya nanti akan membeli menggunakan money management di 2 titik saja. Namun dengan porsi yang sudah saya takar, tidak sebesar yang kemarin ya. Karena saya juga melihat ke depan untuk sektor real, saya juga peduli dengan sektor real ya. Sektor real sedikit mencemaskan atau lumayan abu-abu ya. Dimana teman-teman juga merasakan kehidupan negara kita beberapa waktu terakhir dan bayangan ke depan. Jadi untuk follow the trend, saya memang menunggu di 3840, dimana itu lumayan jauh dari average saya sebelumnya di sekitar 4200 ya. Jadi semoga memang planning saya kembali terrealisasi seperti sebelum-sebelumnya, memanfaatkan gap selalu terjadi ya. Semoga kali ini juga sama, dapat di 3840, saya akan masuk di portofolio jangka panjang saya itu. Foreign flow-nya ya lumayan lah ya, ada sedikit kenaikan. Namun teman-teman tetap harus hati-hati ya, karena logika aja asing itu walaupun memang masuk berbondong-bondong 2 hari ini, namun mereka bukanlah kelas kita ya. Mereka pasti punya gocekan-gocekan ataupun trik-trik yang membuat para retail itu akan diturunkan ya, nurunin penumpang. Jadi di titik ini mereka telah kembali sekitar 1 sampai 2,5 triliun ya. Itu sudah digabung dengan hari ini. Dengan kita bandingkan dengan outflow yang sudah mereka lakukan dari awal tahun saja, itu sudah sekitar 25T. Memang belum sepadan, namun momentum ini patut kita manfaatkan. Tapi tetap hati-hati, money manajemennya dijaga ya. Jangan sampai kena gocek, karena ini menurut saya memang sudah konfirmasi untuk bullish sepanjang tahun ini menurut saya mungkin ya, setidaknya sampai Juli lah ya. Jadi saya sekian ya, menurut saya planning saya akan menunggu di 3840 maksimal. Namun jika sampai di 4000 saja masih oke, karena saya menggunakan 2 titik ya. Disclaimer teman-teman, ini adalah planning saya pribadi. Jadikan ini hanya referensi dan info tambahan. Tetap gunakan analisa teman-teman masing-masing ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.